Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan soal mutasi kartu piutang yang sebenarnya saya kasih minggu kemarin. Oke, ini ada soal dari PT Kian Jaya menetapkan syarat pembayaran N/10, kemudian disajikan data saldo awal semua debitur dan data mutasi piutang dalam bulan Januari. Nah, kalian disuruh untuk membuat yang pertama itu membuat jurnal yang diperlukan dalam mengelola kartu piutang tersebut, dan yang kedua itu membuat kartu piutang masing-masing debitur. Jadi, pertama yang harus dilakukan itu adalah membuat buku jurnal yang diperlukan. Nah, yang diperlukan itu apa aja? Yang pertama ada jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit, kemudian jurnal penerimaan kas untuk mencatat seperti pelunasan piutang atau penerimaan kas yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada jurnal umum, dan yang nomor 2 nanti disuruh untuk membuat kartu piutang masing-masing debitur. Oke, saya kasih contoh satu persatu dari masing-masing jurnal. Nah, dimulai dari tanggal yang terendah. Januari tanggal 3 itu ada penerimaan piutang dari toko Pinasti Mukti sebesar 14 juta. Berarti ini masuknya kemana? Ya, kita lihat tanggal 3 itu masuknya penerimaan kas. Karena kan sudah jelas ya, penerimaan piutang atau pelunasan piutang. Ya, berarti kamu tulis tanggalnya, kemudian keterangannya cukup tulis debiturnya aja, nggak apa-apa. Boleh dikosongi, kemudian langsung masuk ke debitnya itu kas, dan kreditnya piutang jajan sebesar 14 juta. Kemudian kita lihat lagi, kita cari soal contoh lagi untuk masing-masing jurnal. Ini tanggal 4 itu sama ya, masuknya JKM. Nah, kita langsung masuk ke tanggal 4 saja untuk penjualan kredit toko Pinasti Mukti seharga 16.850. Kalau penjualan kredit berarti langsung masuk ke jurnal penjualan. Jangan lupa ditulis terlebih dahulu tanggalnya, dimulai dari tanggal yang terendah, nomor faktur kalau ada. Nah, ini debiturnya berarti dari toko Pinasti Mukti. Nah, tadi langsung aja ditulis menambah piutang dan menambah penjualan, karena ini penjualan kredit. Nah, kemudian untuk yang contoh selanjutnya, ini sama ya, jurnal penjualan, 56 itu JKM, 8 penjualan, 9 penjualan. Nah, ini tanggal 10, ini masuknya ke jurnal umum. Kenapa jurnal umum? Karena transaksinya adalah penghapusan piutang, jadi nggak masuk ke kategori jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, untuk penghapusan piutang, kita lihat metodenya menggunakan metode apa. Nah, menggunakan metode langsung, berarti selain bukan cadangan ya. Jadi masuknya ke jurnal umum, kemudian tanggalnya jangan lupa. Nah, keterangannya karena kerugian piutang, ya kita lihat ya, penghapusan piutang, dihapuskan piutangnya itu jurnalnya adalah beban kerugian piutang karena menambah beban kerugian piutang dan mengurangi kas. Mengurangi piutang jajan, karena kan piutangnya enggak dibayarkan, makanya berkurang. Nah, sebesar 1.400.000 ya. Kalau kalian bingung tentang metode penghapusan piutang, coba kalian lihat materi lagi tentang metode penghapusan piutang, metodenya langsung. Nah, setelah ini nanti kalian entry semuanya, kalau di jurnal itu semua debitur dibarengkan, ditulis di satu jurnal itu tidak masalah.
ya. Nah, tetapi kalau kalian membuat kartu piutang itu harus per debitur. Nah, di situ debiturnya berapa? Ada 5. Berarti kartu piutangnya juga ada 5. Nah, ini saya contohkan dari toko Pinasti Mukti. Karena ini saya jurnalnya itu toko Pinasti Mukti. Yang pertama, itu kalian harus menuliskan saldo awalnya terlebih dahulu. Kenapa dituliskan? Karena ada datanya. Nah, ini kan rincian dari masing-masing saldo awal piutang dari masing debitur. Kita lihat toko Pinasti Mukti itu saldonya 34 juta rupiah. Nah, kita tulis dulu saldo awal. Nah, mutasinya boleh nggak usah ditulis, boleh ditulis. Kalau ditulis berarti diletakkan di debit. Nah, saldonya 34 juta. Nah, kemudian kita input lagi dari tanggal yang paling terendah terlebih dahulu. Ini ada toko ya, jurnal penerimaan kas toko Pinasti Mukti itu tanggal 3, kita lihat piutangnya posisinya di mana? Oh, di kredit. Berarti keterangannya boleh ditulis lengkap, boleh juga ditulis DKM aja, nggak apa-apa. Nah, piutangnya kan di kredit, berarti mutasinya kredit, kemudian saldonya menghitungnya adalah selisih, ya. Nah, meletakkannya adalah di posisi debit karena lebih banyak yang debit ini, ya, 34 juta. Nah, kemudian kita input lagi, kita pindah lagi ya dari tanggal selanjutnya yaitu tanggal 4 dari jurnal penjualan, ya. Jurnal penjualan ini kan dilihat karena ini kartu piutang, berarti kamu fokusnya ke akun piutang dagang. Piutang dagang posisinya di mana? Ya, di debit. Berarti langsung pindahkan 16.850 ya. Komutasinya debit terlebih dahulu, kemudian saldo kita hitung plus ya, nambah ya, 20 juta ditambah dengan 16.850 ya. Saya rasa untuk menghitung kartu piutang nominalnya kalian paham ya, kalau debit itu berarti nambah, kredit itu nambah. Kalau debit kredit atau kredit debit itu cara menghitungnya selisih atau dikurangi. Nah, posisinya kita lihat posisi yang saldonya paling banyak itu apakah debit atau kredit, kita letakkan di saldo yang terbanyak kayak gitu. Paham ya? Silahkan dikerjakan untuk tanggal-tanggal selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan soal mutasi kartu piutang yang sebenarnya saya kasih minggu kemarin. Oke, ini ada soal dari PD Jaya menetapkan syarat pembayaran N/10, kemudian disajikan data saldo awal semua debitur dan data mutasi piutang dalam bulan Januari. Nah, kalian disuruh untuk membuat yang pertama itu membuat jurnal yang diperlukan dalam mengelola kartu piutang tersebut, dan yang kedua itu membuat kartu piutang masing-masing debitur. Jadi, pertama yang harus dilakukan itu adalah membuat buku jurnal yang diperlukan. Nah, yang diperlukan itu apa aja? Yang pertama ada jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit, kemudian jurnal penerimaan kas untuk mencatat seperti pelunasan piutang atau penerimaan kas yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada jurnal umum, dan yang nomor 2 nanti disuruh untuk membuat kartu piutang masing-masing debitur. Oke, saya kasih contoh satu persatu dari masing-masing jurnal. Nah, dimulai dari tanggal yang terendah. Januari tanggal 3 itu ada penerimaan piutang dari toko Pinasti Mukti sebesar 14 juta. Berarti ini masuknya kemana? Ya, kita lihat
tanggal 3 itu masuknya penerimaan kas, karena kan sudah jelas ya, penerimaan piutang atau pelunasan piutang. Ya, berarti kamu tulis tanggalnya, kemudian keterangannya cukup tulis debiturnya aja, nggak apa-apa. Boleh dikosongi, kemudian langsung masuk ke debitnya itu kas dan kreditnya piutang jajan sebesar 14 juta. Kemudian kita lihat lagi, kita cari soal contoh lagi untuk masing-masing jurnal. Ini tanggal 4 itu sama ya, masuknya JKM. Nah, kita langsung masuk ke tanggal 4 saja untuk penjualan kredit toko Pimas Trimukti seharga 16.850. Kalau penjualan kredit berarti langsung masuk ke jurnal penjualan. Jangan lupa ditulis terlebih dahulu tanggalnya, dimulai dari tanggal yang terendah, nomor faktur kalau ada. Nah, ini debiturnya berarti dari toko Pimas Trimukti. Nah, berarti langsung aja ditulis menambah piutang dan menambah penjualan, karena ini penjualan kredit. Nah, kemudian untuk yang contoh selanjutnya, ini sama ya, jurnal penjualan, 56 itu JKM, 8 penjualan, 9 penjualan. Nah, ini tanggal 10, ini masuknya ke jurnal umum. Kenapa jurnal umum? Karena transaksinya adalah penghapusan piutang, jadi tidak masuk ke kategori jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, untuk penghapusan piutang, kita lihat metodenya menggunakan metode apa. Nah, menggunakan metode langsung, berarti selain bukan cadangan ya. Jadi masuknya ke jurnal umum, kemudian tanggalnya jangan lupa. Nah, keterangannya karena kerugian piutang, ya kita lihat ya penghapusan piutang, dihapuskan piutangnya itu jurnalnya adalah beban kerugian piutang karena menambah beban kerugian piutang dan mengurangi kas. Mengurangi piutang jajan karena kan piutangnya enggak dibayarkan, makanya berkurang. Nah, sebesar 1.400.000 ya. Kalau kalian bingung tentang metode penghapusan piutang, coba kalian lihat materi lagi tentang metode penghapusan piutang, metodenya langsung. Nah, setelah ini nanti kalian entry semuanya, kalau di jurnal itu semua debitur dibarengkan, ditulis di satu jurnal itu tidak masalah ya. Nah, tetapi kalau kalian membuat kartu piutang itu harus per debitur. Nah, di situ debiturnya berapa? Ada 5. Berarti kartu piutangnya juga ada 5. Nah, ini saya contohkan dari toko Pimas Trimukti. Karena ini saya jurnalnya itu toko Pimas Trimukti. Yang pertama, itu kalian harus menuliskan saldo awalnya terlebih dahulu. Kenapa dituliskan? Karena ada datanya. Nah, ini kan rincian dari masing-masing saldo awal piutang dari masing debitur. Kita lihat toko Pimas Trimukti itu saldonya 34 juta rupiah. Nah, kita tulis dulu saldo awal. Nah, mutasinya boleh tidak usah ditulis, boleh ditulis. Kalau ditulis berarti diletakkan di debit. Nah, saldonya 34 juta. Nah, kemudian kita input lagi dari tanggal yang paling terendah terlebih dahulu. Ini ada toko Pinas, jurnal penerimaan kas toko Pinas Trimukti. Itu tanggal 3, kita lihat piutangnya posisinya di mana? Oh, di kredit. Berarti keterangannya boleh ditulis lengkap, boleh juga ditulis JKM aja, nggak apa-apa. Nah, piutangnya kan di kredit, berarti mutasinya kredit, kemudian saldonya menghitungnya adalah selisih, ya. Nah, meletakkannya adalah di posisi debit karena lebih banyak yang debit ini ya, 34 juta. Nah, kemudian kita
input lagi, kita pindah lagi ya dari tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 4 dari jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan ini kan dilihat, karena ini kartu piutang berarti kamu fokusnya ke akun piutang dagang. Piutang dagang posisinya di mana? Ya, di debit. Berarti langsung pindahkan 16.850 ya, komutasinya debit terlebih dahulu, kemudian saldo kita hitung plus ya, nambah ya, 20 juta ditambah dengan 16.850 ya. Saya rasa untuk menghitung kartu piutang nominalnya kalian paham ya, kalau debit itu berarti nambah, kredit itu nambah. Kalau debit kredit atau kredit debit itu cara menghitungnya selisih atau dikurangi. Nah, posisinya kita lihat posisi yang saldonya paling banyak itu apakah debit atau kredit, kita letakkan di saldo yang terbanyak kayak gitu. Paham ya? Silahkan dikerjakan untuk tanggal-tanggal selanjutnya. Terima kasih.